dan SMA itu kamu sudah tahu gitu ya, sudah pernah mengenal yang namanya diferensial, integral, dan vektor. Cuman mungkin kalau untuk pas ketika kuliah ini agak naik kelasnya dikit gitu ya. Jadi nanti mata kuliah ini pada dasarnya dia sifatnya lebih banyak matematis gitu ya. Kita bakalan banyak bahas soal dan banyak kalian untuk menulis gitu ya. Baik itu kuliah offline maupun online gitu nantinya. Nah, jadi mulai dari pertemuan ke-9 sampai ke-16 nantinya ini, ketika baik itu Zoom meeting atau pokoknya pelaksanaan kuliah dengan saya, itu mahasiswa diwajibkan untuk ada sedia alat tulis dan buku gitu. Karena emang mata kuliah ini sifatnya matematis, jadi kalian nggak bakalan bisa kalau tidak ada latihan. Itu pasti, itu yang menjaminnya gitu ya. Oke, bersedia ya untuk persyaratan itu yang pertama. Oke, karena kalau kita nggak latihan nggak bakalan mungkin bisa gitu. Kemudian sekilas tentang mata kuliah matematika fisika dasar ini, kalian sudah belajar, sudah lulus ya matematika dasar? Sudah? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi kalau sudah itu berarti saya anggap kalian sudah bisa melanjutkan ke tahap yang lebih jauhnya gitu. Nah, kalau matematika fisika dasar ini nanti kita juga akan banyak menggunakan beberapa teorema-teorema punyanya orang matematika gitu ya. Jadi teorema-teorema kalau kalau saya dulu biasanya itu kayak kalau kuliah, kalau di saya dulu namanya kalkulus. Jadi kita kayak punya buku kitab gitu, kumpulan dari teorema-teorema gitu. Jadi nanti yang pentingnya itu di sana gitu, karena kita menggunakan sifatnya. Jadi teorema-teorema dari matematikanya itu akan kita gunakan nanti dalam penyelesaian soal-soal kita. Oke, sebelumnya saya menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan perkuliahan kita. Selain emang harus ada alat tulis dan buku gitu ya, yang akan kalian gunakan untuk mencatat ataupun mengerjakan soal. Untuk perkuliahannya, sebenarnya kita sudah mulai kuliah offline di bulan April. Cuman mungkin memang ada beberapa kelas atau beberapa mata kuliah yang diutamakan gitu. Khususnya itu yang bersifat praktik maupun yang angkatan 2020. Namun, prodi kita memfasilitasi gitu ya, terserah sama dosennya sesuai dengan kesepakatan dengan mahasiswa untuk mengikuti kuliah offline jika memungkinkan dan efektif serta efisien. Kalau kemarin kalian udah UTS offline ya, gimana rasanya? Panik nggak? Panik ya, Bu? Panik, Bu. Panik lah, masa enggak gitu ya. Oke, jadi namun untuk pertemuan berikutnya 9 sampai ke 16-nya nanti kita lihat kondisi dulu. Yang pertama, pasti ketika bulan Ramadan ini saya rasa lebih efektif jika kita kuliahnya masih online saja gitu ya. Mengingat dan menimbang mungkin masih ada, kalau saya boleh tanya nih, boleh tahu yang di luar Bandar Lampung siapa aja? Bisa di raise hand? Saya mau tahu dulu, survei dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ya? Hanya 11 ya? 12. 12 berarti. Yang di luar Bandar Lampung ini maksudnya ini ya, emang asalnya itu di luar Bandar Lampung plus juga belum di sini gitu kan ya? Iya ya gitu ya. Oke. Oke, berarti ada sekitar 11 orang. Kemudian yang belum punya tempat tinggal atau kosan di Bandar Lampung. Satu, satu, berapa nih? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Oke, mungkin itu salah satu jadi faktor juga pertimbangan untuk saya gitu ya. Jadi kemungkinan kalau kita kondisinya efektif dan efisien, bisa jadi kita setelah Lebaran itu offline gitu. Bisa jadi ya, tapi kan kita nggak tahu ya. Pada mudik kan? Ada, Bu. Ada ya, jadi kita kan nggak tahu ya kondisi setelah mudik. Jadi nanti kita lihat dulu apakah langsung nanti pertemuan pertama setelah setelah Lebaran itu offline atau minggu kedua atau bahkan
online atau bisa jadi kita hybrid gitu. Oke, sebelumnya untuk angkatan 2021 ada berapa mata kuliah yang sudah offline? Izin menjawab Bu, untuk sekarang baru 1 Bu, Invis. Invis. Ya. Untuk mata kuliah prodi kalian ada ngambil berapa buah sekarang? Lupa ya, mata kuliahnya aja dulu, mata kuliahnya ada berapa? Ada 10, Bu. 10. Ibu. Ya, Dari 10, 1 ini instrumen fisika, kemudian matematika fisika dasar, kemudian apa lagi yang mata kuliah prodi? PLS. Sama strategi. Ya. Sama yang ngajar dosennya dosen fisik PSPF aja deh gitu. Jangan-jangan nggak tahu lagi dosennya siapa. Gitu kan ya. Jadi ada berapa? Dari 10. Yang mata kuliah prodi sampai 5 nggak atau lebih? Lebih, Bu. PLS, MFD, strategi, GED, 8 ya? PLS. Oke. Berarti mata kuliah fakultas atau mata kuliah jurusannya sedikit ya, lebih sedikit ya. Karena kemungkinan besar kalau untuk mata kuliah fakultas maupun jurusan itu pasti yang tidak diprioritaskan untuk offline gitu kan ya. Oke. Baik, sampai di sini kita sepakat dulu ya untuk pertemuan selama bulan Ramadan kita online dulu. Gimana? Sepakat Bu. Oke, sepakat ya. Nanti untuk yang setelah lebarannya kita lihat lagi kondisinya. Gitu. Oke. Baik, karena kita bulan Ramadan ya, jadi diharapkan pengertiannya dengan kondisi saya. Jadi nanti kalau ketika saya mengajak kalian berdiskusi, bertanya jawab, tolong langsung direspon. Untuk mengurangi saya ngomong gitu ya. Karena kan biasanya bisa minum ya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Saya coba tes dulu ya. Kalau misalnya begini tulisan saya jalan, slide-nya, dan tulisannya, coretannya. Iya, Bu. Jalan Bu. Oke, sip. Baik, sebelumnya kalau kalian waktu SMA ataupun di matematika fisika dasar, di matematika dasar ya, itu pasti sudah mengenal yang namanya diferensial. Nama lainnya apa kalau diferensial? Turunan, Bu. Oke. Jadi sebenarnya apa sih bedanya diferensial yang biasa gitu ya sama dengan diferensial parsial? Atau kalian sudah pernah belajar diferensial parsial? Udah, Ibu. Udah, Bu. Ya. Berarti apa kalau diferensial parsial? Apa? Sudahnya di mana, Yofi? Di sekolah apa di mana? Iya, Bu. Bu, di mata kuliah Matdas. Mata kuliah Matdas. Oke. Ya udah berarti udah lupa ya? Iya, coba kita bahas dulu. Jadi kalau misalnya diferensial biasa itu dia hanya bergantung pada satu faktor peubah atau satu variabel. Dia diturunkan terhadap satu variabel saja. Gitu. Kalau misalnya kalau diferensial parsial, dia bisa diturunkan menjadi lebih dari 2 variabel atau 2 peubah. Contohnya, bisa diturunkan terhadap X, bisa diturunkan terhadap Y, bahkan bisa diturunkan sampai Z gitu kan. Misal, berarti kan kalau X, Y saja berarti kan itu 2 variabel atau 2 peubah gitu. Nah, di mana sih gunanya untuk diferensial parsial ini dalam fisikanya nanti gitu kan untuk mata kuliah yang lanjutannya. Biasanya nanti kalian gunakan di termo atau tentang kalian membahas bagaimana hubungan antara kecepatan terhadap waktu, percepatan, penurunan suhu dan sebagainya. Jadi kalau di
kita analogikan nih, misal untuk luas, gitu ya, luas suatu daerah itu dia dipengaruhi oleh apa? Atau rumusannya apa kalau luas? Luas persegi, Sisi kali panjang, sisi, Bu. iya, sisi kali sisi itu kalau kubus ya, atau panjang kali lebar gitu kan ya. Berarti variabelnya ada dipengaruhi oleh perubahan panjang dan perubahan lebarnya gitu. Itu maksudnya dua variabelnya gitu. Contohnya seperti itu gitu. Oke. Kita lanjut dulu untuk jadi nanti kalau untuk PPT secara detailnya bisa kalian baca di Vkelas. Namun saya nanti akan menjelaskan beberapa poin-poin yang penting gitu ya untuk kita diskusikan secara bersama. Oke, yang pertama perbedaannya kalau misalnya diferensial biasa itu kita tulisnya D gitu kan, dx, dy. Kalau dia diferensial parsial dia bentuknya adalah do. Seperti do z per do y. Oke, saya coba saya tuliskan saja. Misalnya notasi untuk diferensial biasa. Sorry. Oke, sebentar saya nggak kecilin AC-nya. Oke. Kalau misalnya kita berbicara tentang diferensial biasa, itu kan biasanya ditulis misalnya nih, Y sama dengan Fx, gitu ya. Berarti nanti turunannya dapat dituliskan berarti Y aksen sama dengan F aksen X. Atau bisa juga dituliskan dy per dx. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat dulu ya, kalau misalnya teoremanya untuk diferensial, dia gimana? Berarti misalnya ada d per dx gitu ya, dari x pangkat n. Teoremanya berarti n dikali dengan x, n kurang 1 dikali x aksen. Gitu ya, kalau untuk yang diferensial. Oke, kemudian kalau kita membahas gimana sih untuk yang diferensial parsial gitu ya. Kalau diferensial parsial untuk notasinya, misalnya kita tuliskan nih, ada suatu fungsi z sama dengan fx, y. Berarti artinya apa? Fungsi z ini dia dapat diturunkan terhadap x dan terhadap y. Karena di sini dia dua peubah ya, atau dua variabel. Berarti kalau kita tuliskan, berarti nanti si z ini dia dapat diturunkan jadi do z per do x gitu ya. Dan dapat diturunkan juga terhadap do z per do y. Sorry. Artinya apa? Kalau yang do z per do x ini berarti turunan parsial dari z gitu terhadap x. Di mana nantinya y-nya itu kita anggap konstan kalau kita turunkan terhadap x. Gitu. Dan gimana kalau dia yang kedua yaitu do z per do y. Artinya apa? Berarti ini turunan parsial dari fungsi z terhadap y. Nanti untuk x-nya kita anggap konstan. Gitu. Kalau misalnya masih bingung, kita coba contoh soal ya. Yang lurus-lurus aja dulu. Variabelnya misalnya contoh.
Misalnya ada suatu fungsi Z sama dengan X pangkat 2 dikali dengan Y pangkat 3. Oke. Berarti dimintanya carilah do Z per do X dan do Z per do Y. Berarti kita cari satu-satu. Do Z per do X itu sama dengan, yuk. Berarti tadi saya bilang kalau dia suatu fungsi Z diturunkan terhadap X, yang kita perhatikan variabel X-nya aja. Karena selain yang variabel X, sebenarnya variabel Y kita anggap konstan, Pak. Jadi kalau ini diturunkan terhadap X, berarti jadinya apa? X pangkat 2, Y pangkat 3. Turunan. Gimana sih? Kok lupa? Gimana? Oke. Kita, misalnya nih, X pangkat 4, turunannya jadi apa? 4X. 4X pangkat 3. 4X pangkat 3. Dah, oke, alhamdulillah. Oke, yuk. Berarti kalau misalnya X pangkat 2, Y pangkat 3 diturunkan terhadap X, jadinya apa? 2X. 2X, Y pangkat 3. Oke, 2X benar ya. Dan tadi kan konstantanya tetap. Berarti Y pangkat 3. Bisa dimengerti ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Berarti kalau untuk do Z per do Y, untuk yang ini masih sama. Jadi dia fungsinya cuma satu ya, tapi dia bisa diturunkan menjadi 2 variabel. Iya, silakan. Y kuadrat 3Y pangkat 2. Kuadrat 3Y. Berapa? Y kuadrat 3Y pangkat 2. Oke, atau bisa juga ditulis 3X kuadrat Y pangkat 2. 2. Oke. Alhamdulillah nyambung. Cuma dipindahin angka 3-nya ke depan. Oke. Itu ya. Bisa dimengerti dulu. Ini yang paling sederhana turunannya. Karena kalau misalnya kalau di PPT-nya langsung eksponen ya. Mabok kita nanti kalau langsung ini. Biar ini dulu, pengantar dulu. Oke, kita lanjut dulu. Selain fungsinya dalam bentuk X, Y, gitu ya, biasa kayak ini, bisa jadi nanti dalam soal kita menemukan fungsinya itu dalam sin cos tangen. Nah, misalnya, gimana ya? Gini aja ya, pokoknya yang warna biru berarti itu latihan gitu ya. Saya nulisnya gitu aja. Oke. Misalnya, apa ya? Misalnya fungsi Z-nya itu sama dengan sin, oke, sin X, Y. Berarti kita cari do Z per do X-nya sama dengan sin XY diturunkan terhadap X. Y cos X, Y. Oke, iya. Berarti kalau dia X-nya ini kan nggak ada, X itu diturunkan jadinya 1 kan ya. Berarti habis kan, tinggal Y aja. Berarti Y, oke, dikali turunan dari sin XY. Turunan dari sin. Turunan dari sin? Cos. Cos, berarti cos XY. Oke, berarti kalau misalnya diganti lagi untuk do Z per do Y sama dengan sin XY diturunkan terhadap Y. Jadinya X cos X. XY. X cos XY. Oke, sampai di sini dulu. Saya nggak mau buru-buru dulu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Cukup? Bisa dimengerti? Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke. Nyatetnya nanti ya, nanti saya sediakan waktunya. Biar kita nyambung sama-sama. Oke, misalnya lagi. Misalnya fungsinya itu berupa pembagian gitu ya. Misalnya ada Z sama dengan X
plus Y dibagi dengan X kurang Y. Oke, kalau kalian ingat-ingat, saya nggak tahu nih, pasti di matematika dasar udah ada teorema-teorema. Kalau dia pakai kebagi ini, berarti kita bisa jadikan dalam bentuk apa dia? Ada yang ingat nggak? U sama V. Iya, U aksen V. Nah, ya. Siapa yang aksen-aksenan? Oke, berarti kalau untuk dia seperti ini, kasusnya kan berarti dia berupa, apa ya namanya ya, hasil bagi ya. Jadi, kalau teoremanya, ini yang saya tulis warna merah ini teorema ya. Misalnya nih, ada suatu fungsinya misalnya fx sama dengan, apa ya, U dibagi dengan V, gitu kan ya dia. Berarti untuk turunannya, jadinya F aksen X sama dengan siapa? U aksen V U aksen V dikurang minus U U V aksen Ya, aksen dibagi V V kuadrat. kuadrat. Oke, yuk dibagi V kuadrat. Oke, berarti kita cobakan yang ini. Kita cari dulu do Z per do X-nya dulu. Yuk, pakai teorema yang ini. Do Z per do X. U-nya yang mana? U-nya yang bagian atas ya. Dia U aksen, berarti turunan X plus Y terhadap X. Iya, Satu plus Y, Bu. Apa? Iya. 1. Karena kan dia-nya nggak ada yang mengandung X. Oh, iya. Koefisien kan dia. Dia bukan kali. Nah, hati-hati. Berarti 1 dikali dengan V-nya X kurang X min Y. terus dikurang ya, dikurang Dikurang U-nya berarti X plus Y dikali V aksen min 1. Satu. 1. Dia diturunkan terhadap X. Hati-hati ya, kalau diferensial parsial, dia pasti ada terhadap kedua variabelnya. Kalau dia dua variabel, dia kan terhadap X dan Y. Berarti ini, mana nih penanya? Oke, berarti dikali dengan 1. Dibagi, mana dia? min Y kuadrat. Ya. Oke. Udah. Semoga kalian nggak bingung. Oke, berarti hasilnya berapa? Do Z per do Y-nya. Nih. X dikurang Y. Dikurang X. Dikurang Y. Berapa? Min Min 2 2Y. Y. Oke, min 2 Y per X min Y kuadrat. kuadrat. Oke. Udah, berarti kalau untuk siapa namanya? Do Z per do Y-nya sama dengan, yuk dibacakan. Nih, gimana sih cara pindahin ini? Oke. Nah, dah. Berapa? Do Z per do Y-nya. Turunan dari X plus Y per X kurang Y terhadap Y. Yuk, U aksennya dulu. U aksennya berapa jadinya? 1, Bu. 1. 1 dikali dengan X min Y. X min Y. X min Y, terus dikurang U-nya X plus Y, terus Y aksennya Min 1. Min 1. min 1. Oke. Per Balikannya aja loh. X kurang Y dikuadratkan. Oke, berarti hasilnya X 2. dikurang Y dikurang plus ya jadinya ya. Ini min 1 kan. Plus X. Terus plus Y. Berapa jadinya? 2. 2X per
X kurang Y dikuadratkan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum dicatat. Gimana? Bisa dimengerti ya? Oke, silakan dicatat dulu. Kalau udah nanti langsung dikasih tahu ke saya. Ini udah di-record belum ya? Sudah, Udah ya, Bu. Bu. Sudah?
Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut. Contoh keberapa lagi tadi? Sekarang keempat, Bu. 4 ya. Oke. Coba kita misalkan lagi. Oke, misalnya ada kasus kalau tadi kan dia masih dalam berupa variabel X, Y. Gimana nanti bisa jadi aja dalam soal ditanya untuk nilai X-nya misalnya sama dengan 1, Y sama dengan 2, misalnya itu gimana gitu ya. Nah, kalau untuk kasus yang itu contohnya aja misalnya nih. Misalnya fungsi F, Y sama dengan itu X di pangkat 2 2X pangkat 3 ditambah 3Y. Oke, berarti kalau dia seperti ini, jika ditanya, tentukan untuk nilai fx-nya gitu ya, 1,2 dan nilai fy-nya 1,2 misal. Berarti tetap kita cari dulu yang pertama do f ya, do f per do x-nya sama dengan, ayo dibantu, berapa? Dari fungsi x y pangkat 2 dikurang 2x pangkat 3 plus 3y diturunkan terhadap x. Y kuadrat. Y kuadrat. Y kuadrat 6x kuadrat min 6x 6x kuadrat min plus 6x 3y. Min 6x kuadrat. udah ya, nggak ada plus 3y-nya ya, karena dia tidak ada mengandung variabel x di situ. X. Oke, kemudian tadi dia minta sampai diketahui untuk nya 1,2 itu sama dengan, berarti tinggal kita masukin y-nya berapa nilainya? 2 ya? 2. Sama dengan 2 4. dan 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Gimana kalau misalnya dia itu do f per do y. Nah, gimana untuk dari fungsi x y kuadrat dikurang 2x pangkat 3 plus 3y diturunkan terhadap y. Plus 3. 2y plus 3. Ini pakai ini aja kali. Berapa? 2? 2x plus 3. 2x 2x plus 3 plus 3. Oke, berarti kalau misalnya FY 1,2-nya sama dengan 2 kali 1 kali 2, kemudian plus tambah 3 3 sama dengan 7. 7 Oke, bisa dimengerti ya? Lanjut dulu ya, nanti baru catat-catatnya. Oke, misalnya dalam soal, terutama kalau dia matematik gitu ya, pasti nanti bisa jadi dia kasusnya tentang eksponen, atau tentang ln, atau tentang sin cos. Gitu. Coba misalnya kalau soalnya, misalnya suatu fungsinya itu z sama dengan ln x pangkat 3 dikurang pakai ini aja kali ya. Kedengaran ya suaranya? Coba aja dulu. Baca doa dulu masuk situ. Assalamualaikum. Oke. Berarti kalau sebentar, berarti kita ini dulu ya, teoremanya dulu ya. Kalau kalian lupa gitu kan. Berarti kalau dia misalnya
jika diketahui ada do X dari ln X. Tuh. Teoremanya berarti turunannya adalah jadinya S aksen 1 per X. Ini teoremanya. Untuk yang ln gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita terapkan ke sini, misalnya nih, oke sebelum, tunggu dulu. Misalnya contohnya, misalnya D per dx dari ln X kuadrat misalnya. Nah, itu berapa jadinya? Turunannya. 2X 2x per x kuadrat. 2x per, kuadrat. oke, per x kuadrat. Ya, gitu. Berarti kalau kita kembalikan ke contoh ke soal ini, berarti yang pertama kita bisa tentukan do Z per do X-nya sama dengan, ingat dia X aksen, 3x kuadrat. berapa? 3x kuadrat. 3x kuadrat min y. 3x kuadrat. Udah ya? Nggak pakai min y ya? Karena dia diturunkan terhadap X. Berarti yang diperhatikan adalah variabel X-nya. Y-nya itu dia koefisien kan di sini statusnya. Jadi nggak ada nempel variabel X di situ. Berarti 0 dibagi dengan X pangkat 3. X pangkat 3. Y kuadrat. Oke, Ini. kemudian lanjut untuk do Z per do Y-nya. Berarti turunan dari fungsi ln X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 2 diturunkan terhadap Y. Berarti Min 2y Min 2y per X pangkat 3 min y kuadrat. oke, sip. Dah. Oke, kemudian bentar, kita intip dulu. Oh, langsung ini ya, langsung eksponen ya. Nah, ini untuk penulisannya aja. Kalau saya kan tadi cenderung saya bikinnya cuma sampai ini aja ya. Antara ini dan ini saja kan, yang kedua. Yang ketiga. Nggak saya tulisin sama dengan fx, zs, atau turunan pertama, f1. Itu cara penulisannya aja. Bisa dimengerti ya. Sebenarnya kalau kalian nulisnya udah sampai misalnya, berarti do f per do x sama dengan 3x kuadrat y dikurangi y eksponen xy gitu. Udah nggak apa-apa. Ini nama apa ya? Penulisan bentuk lainnya gitu. Kalau ini berarti f y berarti dia udah berapa kali diturunkan terhadap y? Pangkat 3 kan di sini. 3 kali diturunkan terhadap y gitu. Oke. Kita lanjut dulu. Yang ini mau dicatat dulu? Iya, Bu. Ah ya. Oh, Bu.
Oke, udah? Kalau udah langsung ngomong ya, biar kita nggak tunggu-tungguan. Karena kan saya nggak bisa ngeliat semuanya ya. Oke, kita lanjut. Belum Bu, Sebelum- sebentar Bu. Oh, belum, oke. Udah ngajar sampai jam berapa? Oke, kita lanjutin ya. Iya Bu, lanjut. Oke, misalnya kalau kita bahas, tadi kan turunannya itu misalnya dia diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Y. Berarti kan ibaratnya hanya satu kali turunan aja. Berarti turunan pertamanya. Nah, gimana kalau misalnya itu dia bisa sampai ke turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita bahas, misalnya turunan orde tinggi gitu ya. Misalnya ada suatu fungsi fx, y sama dengan 3x pangkat 2, y pangkat 4. Nah, kalau misalnya berarti kita cari dulu yang pertama, do z per do x-nya sama dengan, ayo silakan langsung. 6x 6x Y. 4. Y pangkat 4. Oke, berarti selanjutnya do z per do y, ayo. 3x kuadrat, 4y pangkat 3. Berarti jadinya 12 ya. 12 X pangkat 2, X Y pangkat pangkat 2, Y pangkat 3. Oke, sip. Lanjut. Ini turunan pertamanya, gitu ya. Gimana kalau turunan keduanya, gitu? Misal, yang si do z per do x kita turunkan lagi terhadap x. Berarti kalau kita nulisnya do per do x dari do z per do x. Oke. Atau dapat juga ditulis do kuadrat z per do x kuadrat. Oh, ini biar gampang daripada bintang-bintang ini. 1, 2 aja ya. Nah, yang ketiga. Oke, berarti untuk yang kasus yang ketiga ini, kasus yang pertama gitu ya, do z per do x, dia diturunkan kembali terhadap x. Gitu. Berarti kalian perhatikan ini, ya, kita turunkan lagi terhadap x. Jadinya
6Y pangkat 4. Oke, 6Y pangkat 4. Selanjutnya, misalnya kita mau masih yang pertama gitu ya, do Z per do X, kita turunkan dia terhadap Y. Oke, jadinya berapa? Masih yang ini, masih poin pertama, 6X Y pangkat 4 diturunkan terhadap Y. 6X 4Y 6X. pangkat 3. X 4Y pangkat 3. 3. Berapa? 24X Y pangkat 3. Oke, 24 oh maksudnya gini ya, kalian misah-misah ya, gini ya. Ini ya nulisnya ya. Langsung aja ya, berarti 24 X XY pangkat 3. Oke. Ini bisa juga ditulis nanti do kuadrat Z per do Y do X. Oke. Tadi saya sudah bilang belum ya, kalau dia diferensial biasa itu dia pakai D ya. Kalau dia parsial itu dia do, yang kayak gini. Gitu. Nanti Iya, Bu. dirapin aja penulisannya ya di bukunya ya. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya yang kelima. Siapa yang belum lagi? Iya ya, do Z per do Y ya. Misalnya coba dicari turunan dari do Z per do Y terhadap X. Atau do kuadrat Z per do X do Y. Gitu. Sama yang keenam, do per do Y dari do Z per do Y. Oke, yuk 3 orang pertama untuk nomor 5, 3 orang pertama untuk nomor 6. Silakan. Lopi. Oh iya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan siapa? Saya nggak kelihatan ininya. Fadila, Bu. Oke. Untuk do kuadrat Z dx dy dari yang 12x kuadrat Y pangkat 3 itu 24x Y pangkat 3. Oke, kita simpan dulu. Selanjutnya. Ibu Lopi, Bu, izin jawab. Iya, Bu. Iya, Lofi dan tadi ini yang cowoknya siapa nih? Arya, Bu. Oke, yuk Lofi dulu. Leofi atau? Iya, Lopi, Bu. Oke, silakan. Untuk yang nomor Lopi ngejawab yang nomor 6 yang do nomor 5 kuadrat. dulu. Nomor 5 dulu. 3 untuk yang nomor 5, baru 3 nomor 6 ya. Iya, Oke, yang 6 jawaban Lopi 24X dikali Y pangkat 3. nomor 5 kan? 6, Bu, 6. Hah, masa ya sih? Oke, kita next dulu ya. Arya dulu. Silakan Ar. Yang nomor 5 itu 24X Y pangkat 3, Bu. Oke, terima kasih. Jadi kita sepakat ya. Untuk yang nomor 5 dulu. Ini coba dibaca Ar dari ininya. Dari persamaan yang di awal ini sampai akhir, sampai jawabannya. Coba. Do per do X, do Z per do Y diturunkan terhadap do X, Bu. Sama dengan do kuadrat Z per do X do Y. Oke, sama dengan? Sama dengan 24XY pangkat 3. Oke, terima kasih. Berarti 24 X, Y, pangkat 3. Gitu ya. Sebenarnya kalau kalian tutup ini, misalnya ini nggak usah kalian baca gitu ya, langsung aja misalnya jadi do kuadrat Z per do X do Y sama dengan 24 XY pangkat 3. Udah nggak apa-apa. Ini bentuk lainnya. Tapi kalau misalnya kita tuliskan lagi bentuk lainnya, coba intip dulu ya. Ini ada sampai, mana dia nih penanya. Oke,
Misalnya ini dituliskan fx atau dituliskan f1. Sama ya, maksudnya itu turunan pertama terhadap x. Gitu. Begitu seterusnya. Berarti kalau ini bisa kita tuliskan sebentar. Nah, ini. Misalnya yang gini. Berarti kalau yang ini bisa kita tuliskan f x x karena dia diturunkan 2 kali terhadap x. Kalau ini berarti dia diturunkannya f y x. Oke. Bentuk lainnya aja cara penulisannya, tapi cukup satu ini aja udah benar. Terus kemudian jawabannya gitu. Oke, terima kasih 3 orang yang sudah memberikan pendapatnya. Selanjutnya 3 orang untuk jawaban nomor 6. Ada Yiksi, Gusti, Gusti dan Tamara. Silakan. Yiksi? Oke, kita mulai dari Gusti dulu. Silakan Gusti. 36x kuadrat y kuadrat, Bu. Oke, 30. Dibaca dong dari awalnya. Jadi, turunan dari siapa sama dengan? Turun per do y terhadap do y itu 36x kuadrat y kuadrat. Oke. Selanjutnya, silakan Tamara. Kalau saya 3 kecilin dulu Lin. Kalau saya 36x y kuadrat, Bu. Oke, kita simpan dulu. Satu lagi. Siapa tadi? Yiksi, Bu. Siapa? 36 x kuadrat y kuadrat. Oke, terima kasih. Berarti bisa kita sepakati untuk turunan ya. Turunan dari do kuadrat z per 2y kuadrat, gitu ya, adalah ini 12x kuadrat y pangkat 3 diturunkan terhadap y lagi. Berarti jadinya 36 X kuadrat y kuadrat. Y kuadrat. Oke. Sampai di sini dulu, ada yang mau didiskusikan dulu? Sudah? Oke. Sip. Mau dicatat dulu atau gimana? Ya, Bu, mau dicatat dulu. Oke, silakan. Nanti kalau udah langsung kasih tahu saya ya.
Sudah, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Bentar. Oke, kita lanjut untuk bagian yang ini. Jadi kalau tadi kita udah bahas tentang loan, itu sin cos gitu ya. Di sini ada bagaimana sih untuk turunan eksponen gitu ya. Ini masih kelanjutan dari yang turunan turunan tingkat tinggi tadi, orde tinggi tadi gitu ya. Tapi dalam berupa variabelnya campuran. Ada XY beserta ada di sini eksponen gitu. Oke, kalau misalnya saya tuliskan, coba diingat ya ininya, fungsinya. Nanti tolong dibacakan ke saya untuk slide berikutnya. Oke, berarti misalnya ada suatu fungsi f, y sama dengan berapa tadi? Angka 3Y. Berapa? X pangkat X pangkat 3Y. 3Y min X pangkat 3. Y min. Yakin X pangkat 3? Oh ya, X pangkat 3Y. Oke, X pangkat 3Y min eksponen Eksponen X pangkat XY. Pangkat XY. Oke, XY. Nah, oke, ini X pangkat 3 ya tadi ya. Oke, X pangkat 3. Oke, berarti sama seperti yang tadi, misalnya kalau kita cari satu-satu, berarti kita cari dulu misalnya untuk turunan pertamanya, do F per do X-nya sama dengan, berarti ini masih turunan biasa, X pangkat 3Y. Jadinya, jika diturunkan terhadap X, 3X pangkat 2, Y. Y ya, Y, dikurang. Kemudian ini ada, berarti kita ada teorema baru nih tentang turunan eksponen. Duh, kok digeser terus ya? Gimana cara naikin ininya? Stop share ininya. Wah, bisa nggak pindah ke bawah? Oke. Nah. Oke, mana dia? Nah, misalnya berarti untuk yang ini ya, misalnya itu teoremanya ada d per dx eksponen x. Nah, untuk turunan eksponen berarti eksponen itu sendiri gitu ya, eksponen pangkat x dikali dengan x aksennya. Turunan dari pangkatnya. Gitu ya. Oke, berarti kalau begini untuk turunan eksponen xy apa turunannya? Jika dia diturunkan terhadap x. Oke, berarti eksponennya itu sendiri gitu ya. Pertama kan eksponen xy, kemudian x aksen di sini yaitu pangkat dari eksponennya yang diturunkan. Jadinya apa? Y, Bu. Y pangkat Y. Apa? Udah gini deh, misalnya d per dx xy, apa turunannya? Y. Y, udah gitu doang kan? Berarti ini Y Y. dari eksponen xy. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, yuk kita lanjut dulu ya. Oke, berarti kita lanjut cari yang do F per do Y sama dengan X pangkat 3Y dikurang eksponen XY diturunkan terhadap Y. Jadinya? X pangkat 3. Pangkat 3. Kemudian? Dikurang X. Y. X eksponen Eksponen pangkat XY. Oke, bisa dimengerti dulu?
Bisa ya? Bisa, Bu. Sebelum kita lanjut ke turunan keduanya. Nah, kita lanjut lagi. Misalnya kita mau do F per do X itu diturunkan terhadap X-nya lagi gitu ya. Misalnya berarti do per do X dari do F per do X. Sama dengan do F per do X kuadrat. Oke. Ayo, berarti gimana untuk 3X pangkat 2Y dikurang Y dikali eksponen XY diturunkan kembali terhadap X. Coba, misalnya yang di variabel pertama dulu. Kalau diturunkan terhadap X jadinya 6XY XY kuadrat 6XY. XY Terus dikurang dikurang Y kuadrat Oke, dikali nah, XY. ayo gimana? Jadi gini ya, kalau misalnya, nah ini ada aturan yang baru nih. Untuk kasus ini, coba kalau misalnya kalian perhatikan, ini kan dia diturunkan, sorry, itu yang mana tadi? Ini ya? Bener nggak? Ya kan? Iya. Iya, Bu. Iya, Oke, Bu. berarti misalnya kalau yang ini, tadi Y-nya udah tetap nih, berarti eksponen XY. Berarti dia diturunkan terhadap X lagi, Y-nya tinggal lagi kan? Berarti jadinya Y kuadrat. Y kuadrat kali eksponen XY. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, nah baru kita lanjut yang poin keempat ya. Jangan dicatat-catat dulu ya, nanti dulu ya, biar kita sama-sama ininya. Oke, yang keempat, berarti kita perlu lagi untuk yang do per do X dari do F per do Y. Atau sama dengan do kuadrat F per do X do Y. Bentar, ini saya masih nyala ya. Saya mati-matiin dulu. Oke, berarti sama dengan, berarti kita perhatikan yang ini ya, X pangkat 3 dikurang X eksponen XY, diturunkan terhadap X. Ayo, yang sederhananya dulu, untuk X pangkat 3, 3X kuadrat. oke, 3X kuadrat. Kemudian dikurang Min XY, pangkat XY. Nah, berarti dia yang ini ya. Nah, coba kita lihat ya. Variabel yang ini dia mengandung X dikali eksponen pangkat XY. Berarti ada variabel X di sini, ada eksponen yang mengandung variabel X gitu. Nah, untuk kasus yang ini gitu, dia berlaku ada namanya istilahnya aturan rantai. Aturan rantai. Jadi misalnya kalau teoremanya ya, kita belum masuk yang soal yang ini. Misalnya ada do per do X dikali dengan X dikali dengan X pangkat 2 gitu ya. Jadi dia ada dua variabel X di sini yang harus diturunkan terhadap X. Jadi dia harus diperhatikan kedua-duanya gitu. Jadi di sini berlaku aturan rantai. Nah, berarti
harus kita misalnya nih, kita turunkan yang variabel pertama, yang si X-nya kita turunkan dulu terhadap X. X kuadratnya tetap. Gitu. Kemudian kita tambah yang X-nya tetap, X pangkat 2-nya yang kita turunkan. Jadi misalnya kalau saya tuliskan seperti ini, berarti dingin banget ya. Oke, sampai mana tadi? Oke, berarti suku, oke, saya beda-bedain deh warnanya biar ini. Oke, berarti suku yang pertama kita turunkan. Berarti kalau kita tulis do per do X gitu ya. Nah, ini dia kan. Kita turunkan. X dikali dengan X kuadrat. Ditambah suku pertamanya yang tetap, berarti X ya. X dikali dengan turunan dari suku yang keduanya ini, variabel keduanya. Berarti do per do X, X kuadrat. Nah, ini masih teorema aja ya dulu ya. Saya tulis dulu kayak gini, aturan rantainya. Paham dulu nggak untuk yang aturan rantai yang ini? Jadi jika dia kondisinya itu ada, misalnya kalau di kasus kita ada X dikali dengan eksponen pangkat XY. Dia mau diturunkan terhadap X. Berarti kan ada X yang berdiri sendiri sama ada eksponen yang mengandung X. Gitu. Oleh sebab itu kita pakai dia aturan rantai. Di mana nanti untuk suku yang pertama kita turunkan. Nih, ya misalnya ya, untuk teorema ini. Suku pertama kita turunkan, suku keduanya tetap. Oke, kemudian ditambah suku pertamanya tetap, suku keduanya yang diturunkan. Oke ya, sip. Kita lanjut. Oke, berarti kita untuk kasus yang ini kita pakai yang ini ya. Yuk, dibantu saya yang untuk X dikali eksponen XY. Berarti dikurang do per do X dari X dikali dengan eksponen XY. Kemudian ditambah, apa lagi yang tetap? Suku pertama yang tetap X dikali dengan do per do X dari eksponen XY. Oke. Sama dengan berarti 3X kuadrat, terus turunan dari X, dx per dx. Sorry, kok D ya? Mas, do ya, salah-salah. Do X per do X. Berapa? Eksponen Satu. X. Eksponen, Pak. 1 ya, do X per do X. 1 kan? Berarti tinggal eksponennya aja. Ya udah, oke, dikurang. Kalau saya buka kurungnya bisa ya, langsung nyambung ya. Berarti dikurang eksponen XY. Kemudian dikurang lagi. Ini X tetap ya, X. Turunan dari eksponen X-nya terhadap X. Eksponen Y. 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 Eksponen pangkat Y eksponen E pangkat. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita lanjut? Kenapa dikurang, Bu? Karena saya buka kurung ya. Di sini kan tambah. Saya buka kurung tadi. Sudah? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, misal siapa lagi yang belum? Ini ya, coba kita turunkan terhadap. Misalnya do per do Y dari do F per do Y.
atau D kuadrat F per 2Y kuadrat. Ayo coba, berarti yang kita perhatikan yang tadi, X pangkat 3 dikurang X eksponen XY diturunkan terhadap Y. Jadinya X pangkat 3 bisa nggak diturunkan terhadap Y? Tetap, Bu. Enggak, Bu. Oke, 0 ya. Dikurang eksponen, X dikali eksponen XY diturunkan terhadap Y. Jadinya terhadap Y ya. E kuadrat E eksponen pangkat XY. Ulangin di E kuadrat eksponen pangkat XY. X kuadrat eksponen pangkat XY. Benar? Ingin diubah? Negatif, Bu. Oke. Nah, sip. Gimana? Bisa dimengerti ya? Latihan sih ini. Oke. Kita lanjut dulu. Satu lagi lah ya sebelum kita latihan. Misalnya, mana dia nih? Penanya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya dia udah masuk ke turunan ketiga? Misal ini, kita turunkan lagi misalnya terhadap si Y. 2 per 2Y dari 2 kuadrat F per 2Y kuadrat. Atau 2 pangkat 3F per 2Y pangkat 3. Sama dengan ini nih. Turunan dari min X pangkat 2 eksponen XY diturunkan terhadap Y. Min X pangkat 3 eksponen pangkat XY. Pangkat XY. Min X pangkat 3 dikali eksponen XY. Gitu. Oke. Gimana? Gimana deh kalian cara gampangnya untuk yang eksponen ini? Mau misalnya, oke, eksponen XY dia diturunkan terhadap Y. Oke, variabel yang tidak mengandung Y jadi pengali. Berarti Y eksponen XY. Serah kalian mau cara ininya gimana. Dengan bahasa yang gampang kalian. Oke, selanjutnya sebelum dicatat, coba kita kerjakan latihan dulu. Kalau saya share screen gini, kelihatan nggak sih tombol-tombolnya sama kalian? Karena tombolnya saya pindah-pindah, ganggu nggak? Misalnya kalau saya geser-geser. Nggak kan? Nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan ya? Oke, berarti saya aja yang ini sendiri ya. Oke, ini gelap, dipindah ke sini dulu. Ini mahasiswanya dikecilin dulu. Ini kok nggak bergerak. Oke, selanjutnya misalnya untuk yang nomor 7, siapa lagi yang belum? Berarti F udah diturunkan. Do F per do X udah diturunkan terhadap Y belum ya? Do F per do X diturunkan terhadap Y. Belum ya? Belum, Bu. Berarti coba do per do F dari, kok F sih? Y ya, diturun. Oke. Fungsinya berarti yang do F per do X. Berarti sama dengan do kuadrat F per do Y do X. Dan siapa lagi yang belum? Udah ya semuanya. Oh, ini aja deh. Do per do X dari do kuadrat F per do X do Y. Sama dengan do pangkat 3 F per
2x kuadrat 2y. Oke. Berarti kalau yang ini 2f 2x, 2f 2x. Nih masih yang ini. Kemudian 2 kuadrat f. Mana dia? Yang ini ya. Oke, yang ini. Diturunkan terhadap x. Oke, 3 orang pertama untuk yang nomor 7, 3 orang pertama untuk yang nomor 8. Silakan. Bu izin menjawab. Ini Amanda ya. Ibu Leopi. Izin menjawab, Bu. Iya, sebentar. Amanda. Oke, silakan. Leopi. Untuk du per du y terhadap du f per du x terhadap y sama dengan du pangkat 2f per du y du x. Itu hasilnya dapat 3x kuadrat min eksponen pangkat xy min xy eksponen pangkat xy. Oke, kita simpan dulu. Terima kasih. Yang lain? Siapa? Leopi, Bu. Oke. Diana. Untuk d kuadrat f per d du y du x itu sama dengan 3x kuadrat min e pangkat xy min xy dikali e pangkat xy. Oke. Ini pakai aturan rantai atau tidak? Iya, Ibu, pakai yang rantai. Oke, berarti yang untuk yang variabel yang keduanya itu pakai rantai. Oke, satu lagi siapa? Silakan. Diana, Bu. Siapa? Tiara, Bu. Diana, Bu. Oke, silakan Diana. Izin jawab, Bu. Turunan dari du kuadrat F per du Y du X itu sama dengan 3E kuadrat min eksponen pangkat XY min XY eksponen X pangkat Y, Bu. Diulang lagi untuk variabel ketiganya. Min XY eksponen pangkat XY, Bu. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, kalau misalnya kalian nyebut lagi turunan, sedangkan dia do per do y ini kan udah turunan artinya. Jadi cukup aja dibaca do y per do x gitu. Atau misalnya do kuadrat f per do y do x sama dengan, udah gitu aja. Gitu. Atau kalau misalnya kalau kalian mau baca pakai turunan-turunan itu, berarti turunan dari siapa tadi namanya? df dx ini mana dia nih? Oke, saya geser dulu. Turunan dari fungsi
3x kuadrat Y dikurang Y eksponen XY terhadap Y gitu. Itu aja. Serah. Itu ya. Oke, terima kasih. Berarti yang ini jawabannya. Kita tuliskan dulu. Berapa tadi? Untuk berarti kita yang mana nih? Ini ya. 3x kuadrat Y. Berarti jadinya 3x 3x pangkat 2. Oke, kemudian kurang. Ini lagi, ada Y dikali dengan eksponen XY. Berarti kalau misal, ini ada dua variabel ya. Variabel yang pertama, ini dia terhadap apa nih? Terhadap Y ya, oke aman. Oke, berarti ada DY per DY. Itu berarti 1. Berarti tinggal yang variabel keduanya ditulisin. Eksponen XY. Kemudian dikurang, ini saya buka kurung ya. Berarti turunan dari eksponen XY terhadap Y dikali dengan X. Berapa? Turunannya X dikali E pangkat XY. Oke. Nah, dikalinya XY eksponen. eksponen pangkat X. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang soal nomor berapa nih? 7 ya? Sudah bisa dimengerti? Tolong direspon ya saya. Oke, terima kasih sudah merespon. Oke, kita lanjut lagi untuk 3 orang pertama untuk yang soal nomor 8. Silakan dikerjakan. Antosianin itu salah satu golongan alkoholik. Jadi punya anak banyak. Salah satunya adalah Izin menjawab, Bu. ya, silakan siapa ini? Tiara, Bu. Oke, silakan Tiara. Untuk du pangkat 3F, du Z kuadrat du Y itu 6X kecil ya. Gimana? Ulang lagi, pelan-pelan lagi. Oke, ada yang lain dulu? Ibu izin.
Ya, silakan siapa? Masih Sarah, Ibu. Oke. Du pangkat 3F per du F kuadrat du Y sama dengan 6X min Y eksponen pangkat XY min eksponen pangkat Sebentar. Y Diulang lagi sekali. 6X Enggak, dari min awal Y ulang 2 pangkat 3F. 2 pangkat 3F per 2F kuadrat 2F kuadrat 2X ya. 2X kuadrat 2Y. ya, Bu. Du pangkat 3F per du X kuadrat du Y sama dengan 6X min Y eksponen pangkat XY min eksponen pangkat XY min XY kuadrat eksponen pangkat XY. Oke, terima kasih. Kita simpan dulu. Yang lain, silakan. Fadila, Selain Bu. Tiara. Oke, Fadila. Fadila, Bu. Du pangkat 3F per du X kuadrat du Y sama dengan 6X min Y 6X min Y dikali eksponen pangkat XY min eksponen pangkat XY min XY kuadrat eksponen pangkat XY, Bu. Variabel ketiganya apa? Variabel ketiga Suku ketiganya apa? Suku ketiganya? min min eksponen pangkat XY. Oke, kita simpan dulu. Yang lain selain yang berdua, selain Tiara dan Fadila, terima kasih. Satu orang lagi. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Siapa? Septina, Bu. Siapa? Septina, Bu. Septina. Ya, silakan Septina. Du sama dengan hasilnya tuh, maaf Bu, lagi sakit. 6X min Y. Dulu yang dari awal ya. Ya, Bu. Du pangkat 3F per du X pangkat 2 du Y sama dengan 6X min Y eksponen pangkat XY min Y eksponen pangkat XY min X Y pangkat 2 eksponen XY sama dengan hasil akhirnya 6X min 2Y. Maaf Bu, sama dengan 6X min 2Y eksponen pangkat XY min X Y pangkat 2 eksponen XY. Oke, terima kasih. Saya jadi kasihan sama Septina. Oke. Oke, ada lagi yang mau mencoba menjawab? Silakan. Ada lagi? Sudah? Cuma 3 orang, nggak ada lagi yang... Ibu mau coba jawab. Leovi, Bu. Siapa? Leovi, Bu. Yang lain dulu, teman yang lain selain Leovi, selain siapa tadi lagi ya? Kita kasih kesempatan temannya dulu ya. Ayo. Udah, cukup? Nggak ada? Siapa? Iya. Siap. Hasil dari du pangkat 3F per du X. Siapa? Nia Norma, Bu. Iya, sebentar ya, kalau udah dibilang ayo silakan baru gitu ya. Iya, Bu. Oke, karena saya kan mau nyatat namanya dulu ya. Oke, silakan ya. Hasil dari du pangkat 3F per du X pangkat 2 du Y itu sama dengan 6X min Y dikali eksponen pangkat XY dikurang eksponen pangkat XY dikurang XY pangkat 2 dikali eksponen pangkat XY. Oke, udah? Oke, terima kasih untuk keempatnya yang sudah mencoba menyebutkan, walaupun tadi ada beberapa yang bagi saya apa tadi gitu ya, dan saya mikirnya apa kalian juga dengar saya kayak gitu ya, apa tadi Bu gitu kan ya. Oke, jadi emang harus dilihat ya, jadi kalau saya menerangkan dilihat dan dilihat juga tulisan saya, didengar dan dilihat gitu. Oke, berarti kalau
do pangkat 3F per do X kuadrat do Y berarti sama dengan, bentar, salah pena. Oke. Nah, ini dia baru muncul. Oke, berarti dia yang ini, 3X pangkat 2. Apa jadinya? 6? Mana sih? 6X. 6X, oke. Masih chill ya, masih gampang ya. Dikurang. Nah, baru ketemu lagi turunan rantainya. Ini terhadap apa? Oh, enggak, ini masih biasa. Eksponen XY. Berarti jadinya? Diturunkan terhadap X? Y dikali Y. X pangkat 2. Oke. Hah? Kenapa tuh Gusti temennya kok tiba-tiba gitu? Oke, kita lanjut. Suku ketiganya lagi. Untuk yang min XY eksponen XY, karena dia ada variabel X yang berdiri sendiri sama ada yang nempel di eksponen gitu ya. Berarti kalau turunkan jadinya, berarti ini do X per do X ya, berarti 1. Berarti sisa Y eksponen XY. Ini jangan tiru kayak saya ya. Saya nggak nulis aturan rantainya gara-gara nggak muat lagi ya tempatnya ya. Biar kalian lebih menyimak, jadi mikir kan, oh itu tadi apa ya, gitu kan. Oke, ini udah selesai. Dikurang, ini kenapa dikurang? Karena saya buka kurung. Kemudian yang bagian X-nya udah diturunin, yang bagian eksponen X-nya lagi kalau diturunkan, berarti jadinya apa? X kuadrat Ini eksponen kan udah kita tulisnya nih, XY kan. Kemudian yang suku keduanya ini untuk yang do X sorry. Do eksponen XY per do X-nya. Jadinya apa turunannya? X kuadrat Y kuadrat pangkat X. Yang saya tanya cuma ini aja, turunan dari do per do X dari eksponen XY. Oke, ditulisin do per do X dari eksponen XY. Dah, apa turunannya? Y dikali eksponen pangkat XY. Y dikali eksponen, makanya Y-nya ini jadi kuadrat di sini ya. Eksponen. Oke, berarti disederhanakan lagi. 6X ini berarti min 2 ya? Min 2 Y eksponen XY dikurang XY. Berapa? XY kuadrat. X eksponen XY. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Oke, yuk. Mau dicatat dulu apa gimana? Iya, Bu. Mau, Bu. Nanti kasih tahu ya kalau sudah.
Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Setelah ini, nanti coba kalian baca-baca lagi ya PPT-nya yang udah di-share di Vkelas. Kita lanjut dulu. Oke. Kita masuk kepada untuk turunan total atau diferensial total ya. Teoremanya yang ini. Jadi untuk diferensial total, misalnya ada dou Z gitu ya, satu fungsi Z gitu kan. Berarti untuk diferensial totalnya sama dengan DZ sama dengan dou Z per dou X dikali dengan DX plus dou Z per dou Y dikali DY. Jadi intinya apa? Kalau untuk turunan total itu berarti kita cari dulu dou Z per dou X-nya, cari dou Z per dou Y-nya, kemudian ditambahkan. Udah gitu aja. Bentuk teoremanya, bentuk persamaannya kita jadikan seperti teorema ini nantinya. Oke. Contohnya misalnya nih, misalnya ada satu fungsi f x, y sama dengan misalnya x kuadrat plus 3xy dikurang y kuadrat. Oke, kalau kita langsung tuliskan turunan totalnya berarti kan dz sama dengan, yuk, kalau misalnya kita cari dou z per dou x-nya dari x pangkat 2 plus 3xy kurang y pangkat 2. Berapa? Jika fungsi ini kita turunkan dulu terhadap x, jadinya 2x tambah plus 3y. 2x plus 3y. Oke, kurang kita tuliskan sesuai dengan persamaan ini ya, dx plus lagi berarti ada dz per dy-nya dari fungsi x pangkat 2 plus 3xy min y pangkat 2. Berapa? 3x min 2y. 3x min 2y dy gitu. Ini dia. Ini dia bentuk dari persamaan totalnya. Jadi tinggal dicari untuk dz per dx ditambahkan dengan dz per dy, dimasukkan ke dalam bentuk dy dan dx dan dy. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Oke. Oke, kalau gitu selesai perkuliahan kita hari ini. Alhamdulillah. Oke, sisanya nanti untuk kalian saya stop dulu ya. Berarti ini udah ya? Iya sudah, Bu. Oke, saya lihat ininya. Mukanya. Oke. Maaf ya kalau saya nerangin gitu kan saya ngeliat layar ya. Pasti layarnya ini saya gini kan. Karena sakit di leher. Kalau ini kan kalau laptop kan dia sejajar ya dengan tempat duduk kita sama keyboardnya. Jadi lehernya terbiasa menunduk jadinya sakit. Jadi saya mulai membiasakan diri untuk melihatnya ke atas. Gitu. Oke. Jadi kita udah selesai tentang diferensial, parsial, dan diferensial total. Nah, jadi nanti kalian silakan dikerjakan yang latihannya yang problem section 1 yang ada 3 buah soal tadi. Ingat kan ya? Iya, Bu. Pak, di halaman berapa ya? Kalau nanti dilihat aja yang di PPT-nya yang udah di-share di Vkelas, karena kan kalau yang di saya kan udah penuh dengan coret-coretan ya. Yang itu. Jadi yang problem section 1 yang itu aja, yang 3 buah soal itu nanti dikerjakan paling lambat dikumpulkannya hari Rabu jam 23.59. Karena kan soalnya cuma 3 ya. Kalian kerjakan secara mandiri dan teliti, ditulis tangan saja, tidak usah diketik karena kalau diketik ribet ya, dimana cari dodonya, do x pangkat 2 lagi gitu kan ya,
ribet kalau diketik. Jadi cukup ditulis tangan saja di kertas. Nanti filenya dijadikan PDF seperti biasa, disimpannya nanti saya jelaskan di V-Class-nya ya. Jadi npm _nama _ tugas dari Pak Putu udah tugas yang keberapa? Tugas 1 aja lah ya, tugas 1 aja. Oke? Jadi daripada kita mesti mikirin dari awal. Oke, berarti npm _nama tugas 1 gitu. Dikumpulinnya Rabu paling lambat 23:59. Oke, untuk minggu depan berarti kita akan masuk kepada aturan rantai. Nanti ada beberapa teorema lagi dari aturan rantainya, serta turunan implisit. Gitu. Jadi gimana sih kalau biasanya kan ada fungsi sama dengan 0. Nah ini gimana kalau yang bentuk lainnya gitu. Gitu. Karena kita bulan Ramadan berarti kan kita di 40 menit ya. Sisanya untuk 1 SKS terakhir mungkin bisa untuk waktu kalian mengerjakan soal-soal latihannya. Ataupun, tapi saya harap sekali untuk yang di PPT itu kan dia ada berupa teorema-teorema atau persamaan-persamaan yang banyak ketinggalan gitu ya. Banyak yang bolong-bolong, tiba-tiba ada hasil akhirnya. Kalau kalian masih ada waktunya gitu ya, coba-coba dikerjain. Karena itu melatih juga untuk latihan gitu. Dan apapun itu yang sudah kita pelajari hari ini, yang ketika baik latihan ataupun contoh soal, nanti diulang-ulang lagi gitu. Mungkin ada bisa jadi aja keluar soalnya untuk kuis ataupun UAS gitu. Itu ya, sama mungkin ada beberapa yang teorema-teorema yang udah kalian pelajari di matematika dasar, diingat-ingat lagi. Misalnya bentuk ln itu gimana, sin cos itu gimana turunannya. Karena kenapa? Nanti itu bakalan berlaku lagi sampai kita nanti belajar bab berikutnya. Integral lipat lagi. Nah, gimana tuh integralnya dilipat-lipat? Oke. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. PJ-nya siapa di sini untuk PJ kelas? Anissa, Bu. Oke, Anissa. Nanti tolong dibantu ya, Anissa ya. Ini di-record kan? Iya, Nggak Bu. di-record ya? Di-record, oke. Nanti recordnya bisa nanti di-upload sekalian di V-Class-nya. Kan saya udah nyantumin forumnya ya. Di situ di-upload untuk link Zoom meeting-nya dulu, kemudian baru link record-nya. Kalau bisa sih record-nya itu di ini aja, di Google Drive. Jadi nggak makan ini kalian. Nggak makan, storage kalian. Tuh, kalian udah punya email Unila? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Itu insya Allah dia unlimited-nya gede kok. Nggak kayak biasa, bukan 50 GB aja, bisa lebih. Tapi jangan film yang di-upload ya, di situ ya, jangan film yang disimpan, atau game gitu, atau sebagainya. Ya, pandai-pandai lah gitu ya. Oke, sebelumnya PJ, tolong di screenshot PJ, Anissa, nanti biar sekalian di-upload di ininya ya, di V-Class-nya. Jadi di V-Class-nya di-upload link Zoom-nya, terus link record-nya, dan foto dari perkuliahan tatap muka kita. Silakan. Anisanya mana ya? Kok Anisanya gelap? Atau siapa yang bisa bantu? Karena nanti kalian semua bisa ngupload di V-Class-nya. Gitu ya? Gusti, Bu. Oke, yuk silakan. Monggo dibantu, Gusti. Boleh. Untuk slide pertama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah, Bu. Oke, terima kasih. Jadi, selesai sudah ya kuliah kita untuk hari ini? Atau ada kalian kuliah lanjutan setelah ini? Udah, Bu, hari ini, Bu. Selesai, Bu. Selesai ya? Ya, yang bagi yang berpuasa silakan istirahat, siap-siap pergi ke pasar atau ngapain gitu ya. Oke. Banyak maaf untuk hari ini, tetap semangat perkuliahannya walaupun sudah udah ada yang sampai booster belum? Belum, Bu. Belum ya? Ya. Gawat dong, saya yang udah booster cuman. Karena Kemarin saya mau mudik nih, jadi saya harus booster. Oke. Oh, udah ya? Oke. Yang penting sehat-sehat selalu, jaga kondisinya supaya kita benar-benar bisa offline gitu. Kalau instrumennya masih full offline atau hybrid? Masih hybrid.
Hybrid. Gimana cara pembagiannya? Praktikum gitu, Bu. Yang Gimana? blended sendiri, offline sendiri. Iya, pembagian yang mana, siapa yang offline, siapa yang online? Untuk online. Jadi ngecep nama gitu ya? Ya, Saya kemarin yang offline, gitu ya? Ya, yang mau aja, Bu, kemarin. Oh, yang mau aja. Iya. Sedih banget dosennya udah capek-capek ke kampus, terus masih saya mau aja gitu kan ya. Waduh. Sama siapa? Instrumen. Sama Prof. Agus, Bu. Nah, sama Prof. Agus lagi. Oke, baiklah. Kita sudahi pertemuan hari ini. Banyak maaf, semoga ilmunya bermanfaat baik untuk saya maupun untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, saya lihat duluan ya. Oke, sama-sama.